kan tu lain. Toh. Dan kalau gini, mana tuh buku? Ini dang di muka merlupa. Toh, begitu toh, saudara. Ya. Tuh orang ya, saya lupa saudara kalau ini sudah tanggal 21. Toh. Tadi pagi tiba-tiba dari Telkomsel telepon. Ya, biasa tuh saya kalau Pak, aku jangan pergi. Itu sudah sampai. Jangan adik dia. Oh, Lana pegang. Ya saudara ya, ini mesti dijemput. Oh, bayangkan dorang saudari tadi yang dapat tunggu kote ya. Tadi babunya telepon, nyandak babunya saudara. Biasanya saya kalau mau ibadah begini, kita suruh bikin mati tuh HP. Ya saudara nggak usah heran ya. Kalau saudara telepon, kayak apa nih pendeta punya angka-angka. Ada berarti ada doa, ya. Gitu. Kalau nyandak angka, bukan kita nyandak mau angka saudara telepon. Tuh orang kan nyandak perlu begini. Buktikan kalau kamu bukan robot. Orang kan sekarang buktikan kalau kamu bukan robot. Yang tanya siapa? Yang tanya robot. Yang tanya robot, dia suruh orang buktikan kalau orang bukan robot. Yang bertanya ada robot. Mau tanya kalau orang bukan robot. Ini yang terjadi saudara. Tadi tiba-tiba, so lewat tanggal mau bayar IndiHome kan batas tanggal 20. Nih tahu kalau ke apa? Dong kasih lewat 1 hari pas so tanggal 21 loh. Tiba-tiba tuh, kenapa dorang suruh bayar tuh? Apa? Tuh IndiHome. Oh Tuhan, so lewat tanggal kote. So lewat tanggal lah. Itulah tuh orang tuh. Bapak cari tadi anak-anak dan mama, orang ini kasih yang mama sudah tahu tanggal. Orang cuma tahu hari. Hari apa ini? Hari Minggu. Hari apa? Hari hari ibadah. Soalnya tahu kalau tanggal berapa. Pokoknya ini hari ibadah. Gitu. Sering lupa saudara. Jadi sampai hari jadi lupa. Tuh, bukan saudara hari jadi. Ya. Anak-anak cuma bagus di kamar tuh orang tak so lupa kalau udah hari jadi kote. Kenapa? Dari tak cuma ingat DP hari. Tuh, hari Rabu ini. Ini hari Selasa. Nanti sudah di jalan buka begini tuh KP. Tapi hari jadi. Oh Tuhan ya. Orang lain so kasih selamat. Untuk orang di kamar nin tahu. Kong dia so marahnya. Nah, itu dia so tahu DP mama. Tuh. Jadi bilang apa? Terpaksa kirim emoji tatawa. Disebantar ya. Disebantar mama beli martabak. Tuh. Nah gitu kasih yang tuh. Orang kasih yang kalau Natal. Tuh. Kalau orang penatal. Tuh. Orang sambung kan Natal itu kan artinya hari lahir. Hari kelahiran. Tuh. Ini Natal Yesus Kristus. Tuh. Kelahirannya Yesus Kristus. Tuh. Yang nggak usah bahas tanggal berapa. Tuh. Karena memang sampai sekarang itu jadi perdebatan. Tuh. Yang bilang tanggal 25, ada yang bilang tanggal 25, ada yang bilang tanggal 7 Januari. Tuh. Kalau kita sih nggak peduli. Mau tanggal berapa kayak pokoknya Yesus pernah lahir sudah. Tuh. Jangankan dia so lahir, dia so mati. Bukan cuma lahir, dia itu so mati. Tuh. So mati kok, so bangkit. Lahir, mati, bangkit, kok naik ke sorga. Saksi mata ada banyak. Itu, orang memang bukan saksi mata. Mengapa kita dituntut untuk beriman? Kenapa? Karena orang nggak bisa lihat dengan mata. Nggak bisa lihat dengan mata. Berapa banyak orang yang katanya punya karunia penglihatan. Dorang dapat lihat enggak? Oh, kita dapat lihat dengan Yesus. Yesus lain kali duduk dengan kita di koi. Oh begitu ya. Kita soalnya belum pernah. Tuh. Sampai minta-minta sampai Tuhan marah. Tuh. Ini yang enggak percaya. Tuh, lawang-lawang Thomas. Tuh. Yang enggak percaya. Baca Alkitab. Tuh. Menyanyi untukku. Kamu nikmati dan rasa hadiratku. Masih mau minta mau suka lihat lagi. Berapa banyak orang solia kata. Kemudian mana ada orang? Soalnya ada. Kenapa? Dia so pasti ulia soalnya. Berhati-hati. Hati-hati. Orang ini manusia. Toh? Manusia siapapun termasuk saya. Orang ini ada orang penyakit.
Ya, semua orang pasti kena. Atau sini angkat tangan yang nyanda. Loh. Orang ini ada saatnya pastiu. Oh. Kapan orang pastiu? Oh, besok kan orang solia hari-hari. Toh. Ini tempo apa nih orang di dia bacet joket dia toh. Coba dia bacet. Jangan cuma DP baju tuh itang, bagus dia bacet itang. Toh. Itu solala ada lihat dia. So pastiu. Saudara, toh. Jadi karena kita tahu kita adalah manusia yang ada saatnya pastiu. Jadi saya juga berdoa mati-matian. Tuhan jangan sampai kita pastiu Pak Tuhan. Iya saudara. Saudara mau bilang apa? Hah? Masa lu kok pendeta mau pastiu Pak Tuhan? Jangan patowo angko. Siapa saudara nggak pernah pastiu Pak Tuhan? Hah? Kok nggak banyak semangat? Suruh ibadahnya ndak semangat, baca Alkitabnya ndak semangat, menyanyinya ndak semangat, berdoanya ndak semangat. Mereka tanya pernah pastiu. Tuh, jangankan yang lain saudara. Tuh, saya sering pakai contoh ini. Bermain bermain apa? Ular tangga, halma, ludo. Tuh, itu orang permainan. Pastiu atau nyanda? Pastiu. Lain kali, babage bagi akang. Kayak betul harus pastiu. Babage. Bagi akang bagi akang. Kayak tunggu, sudah tapi tangan. Napang anak dapat satu, biar jo dapat satu. Kenapa? Karena so pastiu. Yang anak kalah tak mau tidur. Kenapa dia so pastiu? Apa itu? Itu permainan, apalagi ibadah. Saudara toh? Saya tidak bilang saudara ini. Toh? Yang kali saya sampai dalam hati, Tuhan, iya. Sampai saudara yang kali, ya kalau sampai ada perasa, ini lagi semangat mengasihi Tuhan. Tuhan, kalau boleh kok sampai sekarang jo. Hah? Jangan tunggu sampai kita so pastiu. Kasih yang Tuhan. Ternyata kan orang ini manusia ada saatnya jenuh. Saudara. Tuh. Betapa saudara ngeri sebenarnya. Ngeri. Ya. Waktu Filipus baca cerita dengan Yesus. Yohanes catat itu. Ya. Filipus bilang begini. Guru. Ini enggak usah kok yang lain jo. Ya. Coba kasih tunjuk itu Bapa padaku. Toh, itu jasa cukup. Toh. Kan yang orang dapat lihat kan cuma Yesus. Cuma engkau adalah anak. Toh. No, di mana itu Bapa? Bagaimana itu Bapa? Coba kasih tunjuk 4 orang. Kong Yesus Yesus bilang apa? Lipu. Filipus kan lipu. Toh. Atau bagaimana? Saudara panggil apa kalau Filipus? Hah? Pus. Atau gimana? Hah? Ada saudara orang petamang Filipus dia panggil lipu. Jadi panggil juga lipu. Toh. Lipu. Toh. Ini Yohanes 14. Toh. Kata lipu kepada Yesus. Apa? Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Toh. Orang nggak minta lain-lain Tuhan. Pokoknya kasih tunjuk mana tuh Bapa. Toh. Bilang kata Yesus kan anak. Berkuasa. Kalau begitu buka kayak tuh langit atau apa begitu kasih tunjuk tuh Bapa. Kong Yesus bilang apa? Saudara lihat dulu. Ayat 9 Yesus bilang apa? Coba orang baca sama-sama tuh. Supaya jangan sampai ada yang so pastiu di sini tuh. Ya, lampu lepet terang kok angko semua tutup mata. Jangan dulu kata kuat tuh. Nyak lama saudara tuh. Paling 2 jam. Mari baca sama-sama. 3. Kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ini Filipus tunggu dulu. Filipus ini bagaimana? Filipus apa dia dapat lihat bayang-bayang Pak Yesus atau bagaimana? Bukankah dia dan Yesus baku mengada begini? Ini salah satu murid. Makang tidur dengan Tuhan, bajalang dengan Tuhan. Dan ternyata kalau menurut saudara, tak kaget atau nyanda? Waktu Yesus bilang apa? Selama
kamu dengan aku. Dan ternyata kau tidak mengenal aku. Oh Tuhan. Sedangkan dia makan tidur dengan Yesus ternyata belum kenal Yesus. Kong torang ini sasadiki pastiu. Kong so kenal Yesus. So Kristen orang sampai orang pe opa, pe oma pe opa. Duh, Kristen semua tuh. Ini makan tidur dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, semua dengan Yesus. Yesus tidur, Yesus makan, don't tahu. Dorang jadi beli akang makanan. Tuh, kalau dia soal kan, beli akang makanan dulu, ya. Guru mau makan, tuh. Dan sementara berlayar di apa? Danau, ya. Dorang semua dah bapang gayung, Yesus dah bobo. Sampai badai so mengamu, Yesus dah tidur. Nah tuh, jadi semua Yesus pegaya don't tahu. Tuh. Yesus tasono, nin tahu mangguru atau nyanda, Alkitab nggak tulis. Jadi orang nggak usah bilang, kira-kira dia mangguru atau nggak usah bahas yang Alkitab nggak tulis. Alkitab nggak tulis, kok orang mau bahas, pasti dia mangguru, sudah cukup bilang dia mangguru atau nyanda. Oh, pokoknya dia tasono, itu Alkitab nggak tulis. Kalau Yesus tasono, no? Iya kan, semua sepanjang hari, satu hari 24 jam. Dorang dengan Yesus. Dan ternyata Yesus yang bilang apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Semoga ini tak. Saya bermaksud sebenarnya ini mau bicara tentang nubuatan Alkitab, tentang Natal. Tapi saya sekali dulu biarkan. Kalau Roh Kudus mau bicara, bekerja dengan caranya biar. Orang pasti ini ada yang perlu dengar ini. Ada yang harus dengar. Nah, lihat. Orang terus baca ya. Tadi sampai dikata barang siapa. Oke. 3. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Siapa telah melihat aku, Yesus bilang, kamu sudah melihat Bapa. Dan hingga kini saudara, orang-orang yang menamakan diri teolog pintar. Pendeta S berapa? Tuh, pasti orang kata, pendeta ini S berapa? Tuh, orang ini S5 pendeta. Dia main-main. Kok? Dosenmu S berapa? Menurut saudara, waktu ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam besar waktu itu, dorang S berapa? Hah? Kok apa Yesus ya pilih pada orang? Apa Yesus peduli? Dan saya tahu, dulu pernah kuliah umum saudara, dulu sebelum sekolah Alkitab, pernah kuliah umum zaman dulu. Orang kan dulu akan puji gitu. Tuh pikir mesti begitu. Sampai Tuhan buktikan siapa kamu. Dan ternyata saudara, ini cerita betul ini, ya. Cerita betul ini tahu kalau siapa, mari cerita aja. Kemudian saudara, itu bahan kuliah kita nggak pernah baca. Cerita betul kok gimana? Kok gak ada DP guna kuliah? Cuma DP guna orang tahu udah kuliah sudah. Cuma itu DP guna. Kegunaan berikutnya saya tidak tahu ini. Kalau masih ada DP guna atau enggak. Waktu habis, doi habis. Semua itu yang terjadi. Dan coba tanya. Mata kuliah apa yang engkau masih benar-benar ingat? Sekarang saudara sampai DP mata kuliah DP nama tak so lupa. Sampai so lupa saudara. Tuh hari saya sampai homiletika. Sampai tak so lupa ke homiletika. Tuh. Ada anak-anak yang bilang mama homiletik. Oh iya kok homiletik. Saya cuma tahu ilmu berkhotbah. So lupa. Tuh. Apa saya berkhotbah karena saya tahu ilmu berkhotbah? Sekali lagi saudara ya. Ini tahu ini kalau mulai dari sini saya juga udah tahu. Ya.
Mungkin di sini ada yang sementara duduk dan berpikir, ini pendeta, dia khotbahnya tidak sistematis. Dia ingin tahu ilmu berkhotbah. Dia tidak tahu bagaimana berbicara di depan publik. Tempo apa mesti bergerak? Tempo apa mesti tinggi itu suara? Tempo apa berendah? Saudara. Begitu. Kita nin tahu tuh begitu, saudara. Nin tahu tempo apa keras, tempo apa pelan, kita nin tahu. Kalau Roh Kudus bikin begitu, kita begitu. Tuh tadinya nak bikin kok lagi sopan nangis. Kalau cuma mau bikin tinggi suara, bikin rendah suara, semua gampang, semua boleh. Ya, Marangko kalau mau menangis. Sementara semua akui seseorang waktu dia sungguh bicara dengan hati, air matanya nggak usah cari, pasti ciri. Maka saudara, dia mau baking, dia mau cari itu menangis, anak gosok bawang. Itu, saudara ya. Jadi selalu saya taruh dalam hati, Tuhan, jangan biarkan akhirnya, ya ternyata kita cuma baking. Itu tuh ngeri, ya. Jadi saya taruh terus dalam hati. Tuhan, tolong hambamu, ya. Kalau kita mesti melayani, tolong aku melakukannya dengan hati. Tuh. Bukan untuk cari nama. For apa? Tuh. For apa? Hari apa itu ya? Saya baca, ikuti videonya ya, ada orang baking itu video, ya. Ini masalahnya pendeta ini mati, tuh. Selama mati ya, dia melayani tahun 1800 akhir sampai 1900 awal. Ini pendeta, ya. Pak jemaat ya, hari apa itu saya dapat ingat soalnya kita ada lihat DP video dan wah, sementara cuma lihat DP video saudara langsung ciri segala air mata. Oh Tuhan, ya. William J. Seymour, ya. Itu ya. Pendeta kulit hitam, ya, yang kehilangan mata satu. Jadi hitam kehilangan mata satu karena sakit, ya. Tuhan sembuhkan sakitnya, tapi Tuhan sisakan ada sisanya supaya orang itu ingat terus. Tuh. Ada saatnya kelihatannya Tuhan menyembuhkan, tapi dia meninggalkan sesuatu. Dia sisakan sesuatu. Kenapa? Supaya engkau ingat. Tuh, hidupmu ada karena Tuhan. Tuh, jadi pendeta itu apa? Oh, dia bercerita dari kecil kita tahu diri tapi mama tukang berdoa. Ya. Sasadiki kita lihat dia sedang berdoa dan isi doanya selalu, Tuhan biarkan anakku. Tuh. Jadikan dia seseorang yang mengasihimu, yang memuliakanmu, yang memperhatikanmu. Jadi berkat di pekerjaan Tuhan. Tuh, saudara ya. Jadi itu tuh apa? Itu tuh William Seymour P. Mama P. cerita ya. Waktu itu saudara tahun sekian ya, orang yang kulit hitam itu ada dalam perbudakan, toh orang semua tahu. Jadi dia DP mama budak, ya. Hitam, budak, kong, waktu apa? Pandemi melanda tahun-tahun itu, ya. Kong dia sakit. Setelah didoakan sembuh, tapi matanya buta. Lupa, mata kiri ke mata kanan, pokoknya salah satu mata hilang. Toh. Jadi dia mesti pakai apa? Kain dia ikadang. Gitu, saudara. Itu ceritanya seperti itu, ya. Saya waktu dengar cerita itu, kita berpikir begini, Tuhan. Mula-mula dia semua pintu tak tutup for dia. Bayangkan, sampai dia mau kuliah, dia mau belajar, dia mau masuk, dia datang paling pertama, ya. Di video itu bilang, waktu dia dengar, oh di sana dorang sementara bahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Dia mau pergi hadir. Dia orang pertama yang hadir. Dan
Waktu dia sampai di situ ada DP petugas, entah petugas kebersihan atau petugas apa, pokoknya dia ada petugas di situ. Dan Pelia dia datang, orang langsung, ini peraturan, kulit hitam tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Waktu orang sementara bilang kulit hitam tidak boleh masuk, tiba-tiba yang punya sekolah datang, Pak Pendeta kulit putih. Dia langsung bilang, dia tidak bilang masuk, dia bilang ngana boleh ikut pelajaran mar di luar nih, di luar ruangan. Nanti buka sedikit DP pintu. Jadi buka sedikit tuh pintu, kong dorang semua kulit putih masuk di dalam, kong ini kulit hitam yang mencintai Tuhan duduk di luar. Dan sejarah gereja catat, orang ini justru yang dipakai Tuhan. Ini saudara, jadi kita dengar, oh Tuhan, ribuan orang datang, tanpa publikasi. Waktu Roh Kudus bekerja, tanpa publikasi, ribuan orang berkumpul dari berbagai negara datang, penuh ribuan orang, dan ternyata saudara, itu tuh kita baru sadar, lama-lama habis orang. Sungguhkah apa Roh Kudus sudah meninggalkan mereka? Enggak. Yang meninggalkan mereka orang-orang. Untungnya di situ karena Roh Kudus tidak meninggalkan Pak Pendeta William dan istrinya. Orang-orang pergi Sony mau dan dia. Dan ada wartawan karena dia sempat terkenal. Toh? Waktu kegerakan itu terjadi. Toh? Nah, saudara kalau dengar kegerakan, bagus bilang movement. Nah itu. Toh? Jadi wartawan pernah dia masuk surat kabar berulang kali. Kenapa saudara? Karena ibadah itu 24 jam satu hari. Orang sampai suka ibadah ini mau pulang. Orang rela tidur di lantai gereja. Tuh kalau saudara baca. Itu peristiwa tahun 1906. Los Angeles, Amerika. Ditinggalkan. Dia ditinggalkan. Dan waktu wartawan kembali datang, Pak Pendeta, apakah kau rindu kerumunan orang? Dia bilang kamu salah. Saya percaya Alkitab. Paulus menyurat kepada jemaat Galatia. Jangan biarkan kamu memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Celakalah kamu. Oh Tuhan. Kita lihat dapat dengar begini. Oh Tuhan, mari pulang. Jangan biarkan aku memulai dengan roh, tapi kemudian mengakhiri dengan daging. Jadi, karena pekerjaan Roh Kudus, orang meninggalkan tidak apa-apa. Kamu boleh pergi. Toh? Tapi saya mantapkan di hati, jangan sampai Tuhan yang pergi. Kalau orang mau pergi tidak apa-apa. Doi mau pergi tidak apa-apa. Jangan sampai Tuhan yang tinggalkan tempat ini. Bayangkan saudara, kalau tempat ini cuma bentuknya gereja, tapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan tinggal di sini. Saya tahu dari mana? Loh, Alkitab tulis Yohanes 2. Yesus masuk dan bongkar tuh bait Allah. Dia serumu tuh meja bangku pakai cambuk. Yesus itu, siapa dia? Guru lemah lembut. Dia bilang, ngoni mau belajar lemah lembut, datang kepada aku. Matius 11 ayat 28. Belajar lemah lembut. Dan salah satu lemah lembutnya apa? Dia bikin sendiri tuh cambuk. Makanan dia suruh beli. Tapi waktu dia mau bikin cambuk, dia baking tuh cambuk. Jangan orang baking, dia baking tuh cambuk. Kalau dia masuk, kalau dia ambor tuh di dalam. Dia belum gini, ini siapa pedoi kasih ya, jangan sampai semua tatu karena Alkitab yang tulis. Uang, penukar dihamburkannya ke tanah. Mana Yesus lemah lembut? Ternyata dia terhadap dosa sangat tegas. Itu trompet Tuhan. Ya, kalau saudara sini mau dengan Yesus, ya siapa mau tahan? Tapi sekali lagi saya mau ingatkan saudara, kalau Yesus bukan lagi Tuhanmu, jangan bilang kamu Kristen. Dan jangan mimpi sorga adalah tempat tujuanmu. Nah mungkin.
Tidak mungkin. Ia membuat cambuk. Yesus yang bikin itu cambuk. Saya pernah peragakan 2 kali karena bilang orang tak kaget. Doan kan tahu saya semua badrama. Doan tahu ada kursi 1 di muka kok kita banting. Wih, doan langsung tak kaget ini pendeta panjaka. Baru 1 dah banting ini so kaget. Yesus dia banting semua. Dia banting semua. Dan dia tidak peduli. Siapa yang menolak terserah. Yesus baru mau memperkenalkan kerajaan Allah. Dan itu cara dia memperkenalkan kerajaan Allah. Lalu cara pendeta Rona membuat saudara. Kira-kira ini mengenal Tuhan atau apa ini Natal ini atau apa ini dia? Kenapa dia marah-marah? Semua baking cambuk dari tali. Kau dia usir. Lalu mengusir mereka semua. Kalau orang kan jangan begitu kok pendeta. Tuh pendeta ini kok pandoti. Yesus tidak begitu masalahnya. Tuh semakin saya baca Alkitab. Ini saudara tahu ini Yohanes itu tahu mau bilang berapa ratus enggak atau berapa puluh tuh kali kita baca. Tuh dan yang enggak pernah kapok. Tuh. Tak kaget bangun ulang. Alkitab suara saudara ya memang ya ini saya doakan saudara masalahnya. Saya doakan jadi saudara ya kan bagus tuh kalau ya saya beritahu maksudnya ini langkah-langkah saya untuk menjaga hati terus mengasihi Tuhan jangan pastiu. Tuh. Salah satu yang saya minta, tolong aku mencintai firman-Mu. Toh, sekarang ada IndiHome. Toh, so bayar tarik. Kong mau apa dengan itu IndiHome? Toh, saya sampai bilang saudara ya, di sini film dilarang lewat. Terus saudara tertawakan. Toh, saya bilang tadi ke saudara, saudara bilang ini ekstrim biar Jo, asal jangan eksim. Toh, kalau ekstrim apa biar Jo. Toh, karena kenapa? Yesus ekstrim. Bayangkan DP ekstrim. Dia baking itu cambokon dia bongkar semua. Tuh, ini bait Allah yang dia dah bongkar bukan pasar. Tuh, saudara, gini apa jadi pedagang dosa? Enggak. Tapi jadi pedagang di rumah Tuhan itu tuh tidak boleh. Itu dia nama penyamun. Cuma gedungnya gereja. Tapi sebenarnya isinya penyamun. Apa tuh penyamun? Saudara cuma cari untung di gereja. Cari untung mana yang membuat nyaman dagingmu. Tuh. Kalau ini pendeta so tidak bisa bikin kita nyaman. Berhenti di sini. Saudara, kalau cuma saudara yang bilang berhenti tidak apa-apa. Mari yang sampai Tuhan yang bilang berhenti dengan anak. Tuh saudara. Tuh. Kalau cuma saudara yang bilang berhenti Jo. Ya. Sekali lagi jangan sampai Tuhan dari sorga yang sebenarnya bilang pangko berhenti dengan. Apa Yesus pernah begitu? Dia pernah ulang Yesaya pasal 1. Percuma mereka beribadah. Kenapa? Karena mereka beribadah cuma di mulut. Hati mereka tidak nempel, tidak terhubung denganku. Maka percuma ibadah mereka. Aduh, saya pikir percuma. Ya. Bahasa sekarang so mungkin anak-anak ini so nin tahu arti percuma. Kalau orang so tua-tua ini so tahu tuh percuma kalau apa. Tuh sia-sia. Tuh percuma, nyanda guna. Apa adab ibadahnya tidak guna? Yang bilang Yesus. Bukankah kepada dia kita beribadah? Dan bayangkan dia bilang ternyata ada ibadah yang tidak berguna. Ibadah berguna. Yang bilang Yesus bagaimana? Yesus yang bilang ibadah tidak berguna. Matius 7 dek. Matius 7. Markus 7. Nih.
Percuma mereka beribadah kepadaku. Sia-sia mereka beribadah kepadaku. Hah? Ibadah kok masa sia-sia? Mau pi mana ngana mau pi ibadah? Cocek. Itu ibadah betul atau ibadah sia-sia? Yang bilang siapa? Yang bilang Yesus. Ulang. Yang bilang Yesus. Markus pasal 7. Ibadah. DP nama ibadah. Tapi di mata Tuhan, sungguhkah itu ibadah? Hah? Atau yang kau lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Nyanda ada guna. Nol besar. Tuh. Percuma mereka beribadah. Sia-sia mereka beribadah kepadaku. Kenapa? Karena ajaran yang mereka ajarkan cuma perintah orang. Bukan perintah Tuhan. Saudara, ini yang ya, kenapa kok kita jadi begini, saudara? Saya sampaikan, Tuhan tolong hambamu. Tuh. Biarkan sungguh aku menjadi hambamu. Disukai atau tidak, itu bukan persoalan untukku. Selama Yesus menyukaiku, selama Yesus masih berkenan kepadaku, tidak penting siapa yang tidak menyukaiku. Ulang. Selama Yesus berkenan kepadaku, tidak penting siapa yang tidak menyukaiku. Baca dan saudara silakan cek YouTube atau apa, ya. Google kayak atau apa, ya. Saudara bisa lihat di sana akhir hidup dari para rasul, murid-murid Yesus. Apa? Tidak disukai orang, mereka dibunuh. Ya. Saya ingat contoh terakhir yang saya pernah bilang ke jemaat tentang Yakobus. Ya, saudara muda dari Yesus, ya, atau adiknya Yesus, itu Yakobus. Ya. Yakobus yang menulis surat Yakobus. Setelah Ibrani, saudara baca ada Yakobus. Itu Yakobus itu bukan salah satu murid, ya, karena Yakobus yang saudara Yohanes itu murid Yesus, 12 murid Yesus. Ya, salah satu di antara mereka itu Yakobus. Dia adalah rasul pertama yang dibunuh. Ya. Jadi waktu Yesus terangkat naik, rasul pertama yang dibunuh adalah Yakobus, saudaranya Yohanes. Saudara itu tuh, dong tiga ini saudara ya. Yesusnya tidak pilih-pilih orang tuh. Tapi ternyata di antara 12 orang ada 3 yang selalu dia bawa. Tuh lain ngoni tinggal sini, tinggal sini. Jangan terus, sini jongoni, sini. Tuh 3 dia bawa. Siapa orang 3? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi orang terdekat Yesus berarti apa? Mulus, selalu jalan tol. Lol. Mesti saya terus. Supaya saudara nyaman dengan sesuatu yang sebenarnya bukan perkataan Allah. Kenapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ternyata Yakobus mati lebih dulu. Ini bukan mati kena COVID. Mati dipenggal kepalanya. Yakobus, ya, murid Yesus. Orang dekat dengan Yesus. Nyandak lama-lama. Ya, berarti mungkin usianya baru 30. Atau mungkin lebih muda dari itu. Dan so mati, Yesusnya ndak cegah. Orang lain kan, so dekat dengan Tuhan, dorang so boleh lapar, sakit, nggak ada. Pokoknya semua nyaman-nyaman terus. Begitu toh? Saudara pesuka tuh begitu toh? Jadi, so itu baca Alkitab. Waktu saudara baca Alkitab, kau akan terkejut. Ternyata begini tuh murid Yesus. Begini tuh murid Yesus yang tidak pernah mau diulang dan ditekankan di gereja. Siapa? Pendeta Tako hilang jemaat. Ya, saya selamat taruh dalam hati. Tuhan tolong hambamu. Sampai kita mati. Tolong aku takut kehilanganmu. Bukan takut kehilangan orang. Ya saudara ya. Jadi Tuhan, cuma Tuhan yang boleh backing kita tidak kompromi. Tolong Tuhan. Tolong hambamu. Ya, saudara. Sebenarnya saudara kalau tahu Pak kita dari dekat. Saudara kan tahu. So kita ini tuh perasaan. Rasa begitu mau bilang nanti dia semua tersinggung. Rasa begini, aduh saudara ya. Tapi ada saatnya. Dan kita pikir Tuhan, kenapa kita dapat bilang begitu? Sesungguhnya saudara, kalau mau ikut kita mau. Ini khotbah malam ini bukan begini.
Karena benar-benar sama sekali ini di luar perenungan saya. Tapi kalau mesti seperti ini, coba saudara, ini Yesus belum pakai cambuk. Oh, dia baru bersuara kuat, suara keras. Dan saudara, sampai kita so tawa, saudara susah mau tawa, dapat rasa semua so tegang. Ini pendeta pendeta ini semua buka jurus. Kasihan. Jadi sekali lagi saudara, apa tuh ibadah sia-sia? Kalau ajaran yang diajar cuma ajaran manusia. Cuma orang tahu-tahu, jangan begini, jangan begitu. Semua tuh Tuhan dah bilang, dorang nih mau baking. Dorang nih mau ajar. Cuma tuh apa? Salah-salah pendeta. Semua begitu. Kenapa kok orang jadi lain? Loh, memang Yesus dah panggil orang jadi lain. Murid Yesus paling lain. Yesus dibenci, murid-muridnya juga dibenci. Yesus bilang apa? Itu sebabnya mengapa aku ingatkan kalian. Kenapa? Karena dunia sudah membenci aku. Maka siap-siap nanti dong benci bangun nih. Seperti mereka membenci aku, mereka akan membencimu. Loh, Yesus yang bilang kok bagaimana? Saudara, kita lain kali saya bilang, ini jemaat-jemaat, so tahu saudara, dompeses ini tukang baku seduh. Mereka kalau bicara keras, apalagi tentang kebenaran, ini apa boleh buat saudara? Apa boleh buat? Saya tahu kita bilang apa? Sekali lagi saudara, untuk kebenaran, kasihan. Saudara mau pilih mana? Dapat bilang keras sekarang atau dapat bakar di api selamanya? Sama dengan orang dulu yang sekolah, gimana ya? Ini sekolah zaman dulu, sekolah zaman sekarang guru sini boleh talebe, langsung lapor polsek. Kalau zaman dulu tuh orang tak salah jawab ya. Begini tangan, begini. Dari dia mau bagi dengan mistar. Bukan tuh mistar pe lebar, dia bagi dengan pe hook. Jadi yang nyandak gunting kuku, patah tuh kuku, berdarah. Tuh orang sekolah dulu tahu kalau saudara bagaimana? Ya, apa guru sapu di kepala saya tahu ya. Sampai masih dapat ingat saudara tuh SD kelas 6. Tahu dulu saudara saya SD RK2 Bitung, rumah Katolik. Dulu ini saya sekolah lulus di situ. Saudara tahu? Semua ujian orang ya. Sebelum ujian, kepala sekolah masuk dia cek orang, dia uji dengan 5 soal matematika. Dia sudah dengan mister lebar panjang dong. Memang semua orang mentakut tuh bapak tuh dia kepala sekolah itu. Tuh takut sekali pada dia tuh. Ya. DP masuk juga kasih yang sebelum dia masuk, orang balik kelas kasih yang bye-bye. Dia so bilang, "Nih, ngoni nih anak-anak ya, sebentar kalau bapak mau pukul itu jempol kasih masuk begini." Iya saudara, ini di kelas. Dia so tahu mau dapat pukul sebentar. Jadi dia suruh tuh jempol taruh begini. Dia bilang kasih yang ngoni kalau dapat pukul di sini itu kata terhubung dengan otak. Itu tuh wali kelas 6, tahu leh. Dia bilang begini, jadi dia suruh nanti sebentar kalau dapat pukul kasih begini itu jare. Dia so tahu mau dapat pukul, betul saudara. Ya, 5 soal 5 kali dapat pukul. Apa? Salah semua. Nyandak bacakar soalnya. Bayangkan ada suruh reken apa? Kalau laba sekian, apa lekute? Penjualan sekian, berapa untungnya? 1, 2, 3. Lu Tuhan, nyandak ada yang manyau. Saya tanya ada yang manyau. Dia bayar lang semua satu kelas dapat bagi. Ulang nomor 2. Masalahnya bacakar. Hele mau lihat dia sudah mistar sotaku. Mau bacakar. Nah itu. Memang pica-pica tuh jari. Kau berapa? Nyandak pernah ada yang mengadu, ndak ada yang mengadu. Yang ada tuh orang bahafal tuh kalian apa
provinsi-provinsi dulu masih 27 provinsi, toh provinsi dan ibu kotanya ya hafal mati dulu. Kalau sekarang anak-anak Jawa Barat ibu kotanya, mana nih tahu, nanti Google. Nah, itu anak sekarang. Toh, kalau orang dulu 8 kali 7. Berapa itu? Kalau 5 kali 5 orang tahu, kalau 8 kali 7 berapa? Kalau orang dulu hafal 1 sampai 10 kalian toh. Yang ndak hafal, berdiri ada di meja. Jadi 1 kali 1 1. Oh, dulu sudah tuh. Semua pegang rokong. 1 kali 2 2. Oh, awas itu tuh. Ya saudara. Sampai ada tamang dulu. Ya karena waktu itu suruh semua berdiri di meja. Siapa sudah hafal duduk. Yang belum hafal ngana berdiri di meja. Kong dia suara saya pis. Kong dia pis di meja. Belum dapat giliran hafal selalu pale. Ya. So ini tahu dia dapat giliran ke apa saudara. Kaget dia senyum dari sudah. So mengalir. Mengalir seperti sungai. So mengalir. No, itu tuh sekolah zaman dulu. Keras. Tapi tuh orang jadi jago. Dulu saya ingat mami saudara. Aduh. Dia semua masih ajar ya, dapat ingat sana apa kakak. 1/2 tambah 2/3. Nyak pakai bacakar. Dia so gigi di bibir. Toh, kalau nyak kok tampileng saudara. Toh, bodok. Oh Tuhan, lebih jahat dari guru di sekolah. Jadi dulu saudara kalau so PR nyak usah tanya Pak Mami, bikin jo sendiri. Toh, jangan dia bagi. Nah, itu. Kan orang tua zaman dulu pecahan nyak pakai bacakar. Orang sekarang sampai so bacakar ingin tahu. Kenapa? Karena so terlalu lombo. Semua boleh. Aman-aman dan nyaman-nyaman. Jadi murid-murid sekarang so ingin tahu. Ndak usah ujian, ndak usah ulangan karena dapat ijazah. Kong S2, S3 sampai S-teler. Itu kan yang terjadi sekarang. Saya juga bingung. SMA ini untuk baca. Zaman dulu tuh orang pasti kan naik kelas. Masa SMA aku nih coba baca. Pasti nih boleh lulus SD. Masa nih coba baca. Dan itu kenyataan masa kini. Kenapa? Karena soalnya ndak ada yang bisa keras. Soalnya boleh keras. Padahal Alkitab yang ajar. Apa? Anakmu rotan. Harus. Kalau sejam tidur dia belum tidur, pukul. Kalau tu orang nyak pi sekolah ngana, dapat pukul. Mer kalau nyak pi gereja, solalah kasih yang dia. Solalah. Nanti mama uru ya. Papa juga pi gereja, Mama mau uru nikah cili dari dia baru ujian kasihan. Mama mau uru kasihan DP kepala. Itu. Anak sekarang jadi waktu saudara lihat anakmu gagal. Coba cek. Sunggukah kau mendisiplinkan anakmu? Kalau anak yang sudah didisiplinkan saja ternyata sulit untuk berdisiplin. Apalagi anak yang sengaja dibiarkan. Akibatnya saudara tanggung sendiri. Itu saudara. Begitu ya. Jadi sekali lagi. Sampai dunia ini kita masih belajar. Ternyata masih belajar. Tuh saya sering bilang. So kelar tuh ibadah orang-orang so pulang kita so lalako. Sampai di kamar belajar lagi. Tuh itu tuh guna YouTube di kamarku. Apa? Itu for belajar. Tuh kalau semua tidur semua putar Alkitab. Putar khotbah. Kasih biar sampai habis. Dulu saya masih ingat almarhum masih hidup. Dia bilang begini. Semua rusak tuh televisi. Iya cerita betul. Pemahal dah beli. Semua rusak tuh televisi. Maksudnya apa? Iya no. Duhnya ndak berhenti-berhenti kesiang dia solalah tuh televisi. Saya bilang Riki dah beli di televisi. Untuk membuat aku makan rohani. Kalau dia rusak nanti beli. Makanan rohani lebih mahal dari harga televisi itu. Itu pengertian saya. Jangankan televisi, untuk tubuhku.
Saudara, ini kon cerita. Ini kalau sampai sini dengar dulu. Tuh, sekali lagi saudara ya. Dulu almarhum itu, kan dia meninggal 53 tahun. Nih tetangga-tetangga tahu semua. Tuh. Saya lebih tua 2 tahun dari beliau. Tuh. Dia jaga kesehatan. Ini cerita sungguhan kok. Dia jaga kesehatan ya. Jadi kalau dia mau tidur, dia aja bilang, yang so boleh tidur nggak nih? Karena so pusing dapat lihat. Tapi iyo sudah, jadi dia soalnya dia tahu kita so pusing karena kita sobat sandar saudara. Tapi karena ini khotbah bagus, kita belum mau tidur tuh. Kita basandar saudara, so pusing tuh. Tak bilang tidur juga ngana. Tuh kita ngajak suruh ngana berhenti, dengar. Kita yang mau dengar. Kalau engkau mau tidur, engkau tidur juga ndak apa-apa. Tuh tidur jo, kita mau dengar. Lain kali dah sama tara dengar tadi pusing, lama-lama soalnya ndak pusing. Kaget sudah sota terus sampai tengah malam ya, tidur 1 jam, tidur setengah jam, bangun ulang, belajar lagi karena itu kita kasih biar jadi khotbah baku ganti ya. Itu Alkitab saudara, itu coba aku ganti terus DP kitab ya. Lain kali kita kaget bangun, lain kali saudara bayangkan masa peta kaget bangun pas DP kalimat, saya lain kali langsung duduk saudara, langsung tegang. Saya dengar firman Tuhan. Dan sekali lagi, ini tuh kita minta Pak Tuhan. Tuhan, bukankah selama ini saya minta tolong hambamu mencintai firman-Mu. Dan terima kasih banyak, sekarang Engkau membuat aku mudah belajar. Tuh, bayangkan saudara, sekarang kan ada Alkitab Suara. Saudara tahu kalau saudara pernah coba. Tuh, Alkitab Suara, itu orang yang paling soalnya ada channel yang lain. Ya, orang pakai itu dia karena dia ada teksnya, Witono Utomo. Ya, saya sudah subscribe semuanya. Ya, ada juga tuh DP salah-salah baca ada, tetap ada. Tapi karena dia ada teksnya, itu saya bersyukur. Jadi saya selalu kalau baca Alkitab ada teksnya, teks naik. Ya, kan orang televisi di kamar besar, memang besar, sengaja saudara, sengaja. Jadi kalau saudara lihat kita 60 mernya pakai kacamata, dari kita baca Alkitab DP layar besar. Ya. Jadi saya tidak dibuat mengantuk. Saya justru malas, lain kali saudara dapat rasa rupa ini ayat kita baru baca. Padahal seulang-ulang baca. Tapi ada saatnya saya sampai merasa ini rupa kita baru lihat. Waktu Tuhan mau bicara, ada saja caranya. Dan sekali lagi saya syukuri perbuatan Tuhan itu. Ya, dia selalu tidur lebih dulu. Tuh almarhum tidur lebih dulu. Waktu dia, kita dapat baca saudara, 1 kali ada pembahasan. Kalau tidur di bawah lampu menyala, akibatnya bisa kanker hati. Kita baca agak kuat. Jadi dia kan ada babat tidur, dia bilang, apa? Kanker hati. Dia, hah? Nah, turun pe kamar anam DP lampu saudara. Ya, pernah beki mati. Jadi dia bilang, oh Tuhan, semua kanker hati kotek kita. Saya bilang, jangan takut, napa DP penutup mata. Toh? Kalau kita ambil tuh penutup yang di pesawat itu, tuh ada penutup mata di pesawat. Ini, coba. Iyo gelap, sudah tidur jo. Tuh, tidur jo. Tuh jangan ragu, jangan takut. Kau tidak kanker hati, nanti kita kanker hati. Kau siapa lebih dulu mati? Minta udah mau bilang bagaimana Pak Saudara. Tuh, tapi yang jelas saudara sedang menyaksikan saksi hidup. Tuhan mampu terhadap segala sesuatu. Tuh. Terakhir waktu mau cabut gigi, ada gigi sini. Ya. So sakit sekali. Tuh. Tiap kali mau suruh cabut, dokter tiap kali bilang, sini mau tensi dulu. Ya, asal dia tensi dia. Bu, diam dulu. Kenapa? Diam dulu Bu, jangan banyak baca cerita. Dan kenapa? Berapa saudara? Pertama dia bilang, karena kita paksa dia bilang 190. Kok kita tak tahu saudara, dia bilang gini, Bu, kalau kita bilang Pak Ibu harusnya sekarang mesti periksa. Pergi check up kata Ibu ini itu awal tahun lalu, awal tahun ini kote. Ini kan akhir tahun, bayangkan ini sobat Natal tuh orang. Akhirnya saudara kita pergi pada dokter yang kita kenal. Memang orang akrab sekali.
Waktu baca cerita dengan dia, ya, dia bagaimana? Baku dapat dia mungkin, pendeta, begini pendeta. Tuh hari kita di gereja hari Minggu, dia bilang pendeta ada khotbah tentang apa? Petrus berjalan di atas air dan pendeta tahu enggak? Oh iya sini, kita cari. Coba pendeta, kita jelaskan. Jelaskan tuh tadi dia periksa, dia suruh kita badiang dari kan darah tinggi. Dia bilang tunggu setengah jam baru nanti periksa ulang. Kalau so rendah nanti semua cabu. Oh. Karena dia so tanya tuh Petrus berjalan di atas air, kong kita soba khotbah. Tuh, yang butuhnya ada orang waktu itu datang, saudara. So pakai gerakan, saudara, so berdiri gerakan. Lama dia bikin, pendeta, ya, so tak apa ini darah berarti. So lebih naik ini darah. Dia kaget waktu kita bilang, dokter, setinggi-tingginya darah tinggi, lebih tinggi darah Yesus. Dia bilang gini, pendeta, jangan bilang itu pak kita. Jangan bilang itu pak kita. Tapi salah-salah. Tadi dokter yang tanya tuh ayat. Jadi kita sudah terangkan tuh. Dan terakhir saudara. Memang dah datang. Somot cabut. Kita bilang dokter. Nyanda usah tensi dokter. Maksudnya apa? Ini kurang mau yang cek. Ikut cabu. Pendeta ini dia. Macam-macam sekali. Kita bilang coba dong. Iyo Kang. Coba. Kon dia. Iyo so cabu. Kon dia tensi. Darah tinggi. Tuh, kalau dia so takut, dia sampai waktu orang semua pulang, dia kasih kapas lebih. Tuh, pendeta, hati-hati ini jangan cabu-cabu dulu tuh kapas, usahakan 1 jam Kalau belum 1 jam dan cabu, dia kayaknya takut saudara. Tentu kalau kita tiba-tiba mati, nanti kau tuh DP nama. Tuh, dia kasih tuh cadangan kapas pakai di jalan. Tuh, dia tahu baru setengah jam, tak so buang tuh kapas. Kenapa? Dari solala ada tahan-tahan dan nyana badara kok buang untuk belum 1 jam. Kong itu kapas cadangan sampai orang so buang dari so jijik mulia. Kong, kenapa dan kita masih hidup? 190 nih tahu per berapa itu ya? Per 100 ya. 190 per 100 saudara. Ini dang so 60 lebih. Tuh, Tuhan Yesus ajaib. Ajaib. Lebih dari yang kau duga. Lebih yang dari yang bisa diceritakan. Tuh. Dia luar biasa, dia mampu terhadap segala sesuatu. Tuh. Saudara tentu saudara mau dengar ini satu lumpuh kong bae tuh, orang rembokan tahu tuh. Dia sekolah cuma di situ siapa tuh tahu. So bilang akang dia ada sementara boleh berjalan kaki kecili semua, peluk kong bawa di kelas. Tuh. Kong, napa dang dia so mati. So 26 tahun. Tuh. Semua dia angka. Dia bilang, dek jangan angkat tuh aku itu dek. Ya ampun mama. Mamanya ndak kuat mama. Adek boleh angka 2. Hah? Nggak boleh angka 2. Coba mama angka 1. Ele satunya tak sorong. Kong ini kurus nih dia. Mama adek di asrama angka 2 mama. Angka 2. Tak kira cuma Prabowo. Tambah 2 tuh orang gas. Adek Aqua angka 2. Terus gas. Toh. Semua dengan Tuhan. Toh. Dia baik, kong kanker payudara. Tuh Pak Saudara masih ingat ya. 2007 so baik. Sekarang so 2025 so mau 2026. Toh. Kita ada berdoa semoga 2025 so nyanda ada 2026. Toh, manjut orang pi sorga. Toh. Lanjutkan jo di sorga hidup ini. Toh. Saudara akan melihat ternyata luar biasa Yesus itu. Lebih dari yang bisa diceritakan. Lebih dari yang bisa dikatakan kepada saudara. Sekali lagi, dia segalanya. Kalau Natal cuma sekedar pasang lilin, coba cek hatimu. Sungguhkah Natal sudah terjadi padamu? Kalau Natal cuma sekedar menyanyi malam kudus, tanya di hatimu. Sungguhkah Natal sudah terjadi padaku? Ingatkan apa? Yesus datang memang untuk mati. Jadi dulu saya ingat kakak pernah dia baking apa kok DP judul ya? Natal dan Paskah gimana kok Cer dulu. Natal Paskah gimana kok apa kok DP judul ya dulu? Aku pernah baking tuh Natal dan Paskah, baking sama-sama.
Iya, Natal dan Paskah sekaligus. Waktu itu saya kayak gini. Iyo, seharusnya memang begitu. Karena Yesus memang datang untuk mati. Ya. Bayangkan saudara, kalau saudara cuma bayangkan dia bayi. Kau lupa. Bayi itu so mati. Dan matinya sangat terhina. Ingatkan dirimu. Dia bukan mati dengan cara yang mulia. Dia mati sangat dihina. Dan bayangkan kalau orang ini mau sekali terhina karena Injil. Ini mau sekali terhina karena ketaatan dan kesetiaanmu, penghormatanmu kepada firman. Sungguhkah kamu murid Yesus? Sungguhkah kamu merayakan Yesus dengan hatimu? Atau cuma sampai di mana perayaan itu? Cuma sampai dipasang lilin. Besok kalau saudaranya tidak ada kesempatan pasang tuh, langsung ganu. Dongnya hormat pak kita. Sana kalau mau pasang lilin, kalau mati lampu, kau pasang tuh lilin sampai tuh. Sana beli 2 pak, kau pasang sendiri. Tuh saudara, sampai Tuhan tolong hambamu. Tuh, semua yang ternyata cuma tradisi. Nyanda berdosa saudara pasang lilin, berdosa. Lebih besok kalau mati lampu gitu. Tuh. Kalau saudara lihat tuh pastori nyanda berpasang bawa kamari lilin pat orang. Saya berbagi kamari lilin. Siapa tahu orang yang ada doi beli lilin. Atau nyanda sempat beli lilin. Nyanda berdosa pasang lilin. Tapi sekali lagi, sungguhkah Natal itu orang benar-benar hayati ya. Dan membiarkan maknanya terpancar dari hidupmu. Orang hidup karena Yesus mati. Oh Tuhan, coba ulang. Orang hidup karena Yesus mati. Aduh saudara. Apa? Orang hidup karena Allah yang luar biasa itu mati dalam kemanusiaannya. Dihina luar biasa. Saya waktu hari Apas tuh bulan lalu tuh saudara. Waktu sampai di perenungan itu. Kita sampai tidak bisa tahan saudara. Betul-betul tidak bisa tahan. Iko menangis dari baca Alkitab. Saya sangat terbawa dengan cerita bagaimana murid-murid ya. Waktu Yesus mati, orang basambunyi semua. Tutup semua tuh lobang-lobang. Dorang bakunci rapat-rapat. Kenapa? Orang pe guru yang luar biasa mati. Kong siapa yang mau tolong pat orang? Kira-kira seperti itu. Ya, saya tidak bisa tahan ya membayangkan kira-kira ada apa di hati para murid waktu itu. Dorang pe guru yang mereka sangat banggakan. Ternyata mati di depan mata mereka. Kelihatannya dia tidak bisa melawan. Padahal dia memilih untuk tidak melawan. Tuh, waktu Pilatus bilang apa? Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa menghukummu dan aku berkuasa membebaskanmu? Yesus bilang apa? Kamu tidak punya kuasa itu. Ya, karena kuasa itu diberikan kepadamu. Ya. Jadi kamu tidak punya kuasa apa-apa terhadapku. Yesus bilang apa? Pak Pilatus. Apa dia berkuasa? Aduh saudara, dia bikin mati hari itu Pak Pilatus, mati semua orang. Mati pasti. Kan sebelum itu jadi, Yesus buktikan kuasanya. Apa? Petrus memotong telinga Malkus. Dan Yesus ambil tuh telinga kontempel. Dia bilang mana tuh anestesi dulu sini. Mau bius dulu kong mana ada benang nak. Orang mau manjain nak. Yesus ambil kong tak langsung talem. Malkus iko bingung. So ini tahu sudah cerita selanjutnya. Apa mungkin Malkus ini mau cambok. So ini tahu bayangkan nih. Kalau nyanda tadi kita sebenarnya ada telinga. Bayangkan. Tuh orang ada mau hukum pada dia. Kong dia ambil tapi telinga. Kong dia tempel ulang. Coba saudara ada keadaan-keadaan tertentu. Yesus sengaja izinkan itu terjadi. Supaya dia membuktikan siapa dirinya. Kapan saudara tahu kalau Yesus bisa menyembuhkanmu? Kapan? Jangan cuma dengar kita bercerita. Saudara mesti sakit dulu. Baru saudara tahu. Sungguh Yesus penyembuh.
Kapan saudara tahu? Dialah pintu, dialah jalan keluar. Kapan? Waktu semua pintu, semua jalan tertutup. Dan dia buktikan padamu, cuma aku yang bisa membukakan pintu. Sekaligus dia sedang mengingatkanmu, seperti aku memiliki kuasa untuk membukakan pintu, aku juga memiliki kuasa untuk menutup pintu. Ulang. Seperti aku mampu membuka pintu ketika semua pintu tertutup untukmu, aku mampu menutup semua pintu. Sampai yang kau saudara pikir, nyanak mungkin ini pintunya mau buka apa kita. Ini saudara lihat, dicoba aja. Dan kau terkejut, ternyata betul ini pintu tetap tertutup untukku. Harusnya takut saudara. Loh, saya tidak pernah rencana untuk bicara kalimat ini. Sekali lagi saudara, terus taruh di dalam hati. Kalau Roh Kudus izinkan mesti dibicara seperti ini. Karena masalahnya saudara, sengaja ini bagus bilang, ya. Saya puasa 3 hari untuk malam ini. Ulang. Saya puasa 3 hari untuk ibadah malam ini. Tadi harusnya kita buka jam 1. Ternyata tadi kita buka semua jam 4. Dan luar biasa saudara. Cara Tuhan sebenarnya rasanya tadi saya pikir Tuhan masa. Jadi kita yang mau pimpin ibadah malam ini. Sebenarnya saya tidak berpikir seperti itu. Tadi kita berlutut tadi waktu doa terakhir. Waktu mau buka puasa. Tuhan apa maksudmu? Karena kalau saudara tanya Pak Jemaat. Kita nyandak rencana sebenarnya. Sampai saudara nyandak rencana mau bikin Natal. Ya, karena saya berpikir udahlah. Nggak usah biar yang penting itu ibadah. Udahlah bikin perayaan. Ya, harusnya minggu lalu. Yang tidak jadi, suruh minggu ini ternyata. Dan ini yang terjadi saudara. Selamat tertaruh dalam hati Tuhan. Kalau cuma ini yang Tuhan kasih, kok apa kita mau paksa? Mau jadi aneh karena ini dan karena itu. Bayangkan orang lain saudara. Sampai mesti begini, mesti begitu. Aduh saya bingung waktu dengar orang pecerita. Hah? Mau ini bikin Natal bagaimana? Hah? Sewa pelatih paduan suara 15 juta. Bagaimana? 15 juta? Hah? Orang lain yang engkau so bantu. Tuh pinggir rumah so tahu makan apa. 15 juta cuma mau bayar paduan suara. Saudara lupa paduan suara sorgawi. Turun dan cuma menyanyi di depan gembala-gembala miskin. Yang tidak pernah dihitung manusia. Tuh. Saya taruh dalam hati saudara. Tuhan tolong. Tolong aku ya. Hamba-Mu tak dapat melakukan yang lebih. Tapi kalau hamba bisa melakukan sesuatu, tolong hamba untuk melakukannya. Selama taruh di hati. Natal bukan baju baru. Jadi orang Samoso tak biasa. Dari orang masih kecil. Kalau saudara lihat, ini cuma baju jarang-jarang pakai. Karena panas. Ini baju lama saudara. Kalau kita hanya bilang ke saudara, ini tahu. Baju lama, 25.000. Susah sekali mau mengaku 10.000. Kalau ada kan semua kasih Pak Tuhan. Emas, kemenyan dan mur. Mari ini Tuhan tahu bukan emas. Ini emas Jawa bukan ini. Ini emas Ampalima. UTI. UT. Apa saya malu? Enggak apa-apa tuh. Cuek. Kenapa sih? Masih hidup. Di depan saudara. Bercerita tentang hebatnya Tuhan. Dia kaya raya. Loh dia punya semua. Sorga bumi dia punya. Loh, dia lahir di kandang Bethlehem. Loh, kalau Yesus lahir di kandang Bethlehem dan nggak usah malu. Rona masih pakai baju gagah. Kalau nyak bilang kan sudah tahu. Loh, pikirnya udah 10 gram. Selain murah so lama lagi. Belum putih masih gagah ya toh. Kan bilang sudah tahu bukan emas. Berapa kali sudah saya ketemu dengan orang, dia bikin, jangan bikin baking kok Ron. Saya bikin baking apa? Masa itu bukan emas? Kenapa ya? Mau nih, tuh ambil jo. Iya saudara. Ada teman, jangan bikin baking kok aneh di dia. Tapi bikin baking apa? Memang betul. Bukan kok bilang apa? Tuh.
Mas masih terlalu murah sekarang. 2 juta tuh. Orang beli kalau 20 juta. Kalau masih 2 juta masih murah. Tuh. Kasih aja orang kaya. Tuh orang lebih kaya. Betul. Menurut firman Tuhan, saya kaya raya. Yang bilang Yesus kok bagaimana sih? Huh? Kenapa kaya raya? Kalau manusia cuma sekedar punya uang. Tidak punya Tuhan. Apa itu tidak punya Tuhan? Tidak hormat kepada perkataannya. Tidak hormat kepada kerinduannya. Tidak hormat kepada pikiran dan rencananya. Kamu paling miskin di dunia. Itu Yesus yang bilang pada orang, hai orang kaya yang bodoh, tidakkah kau tahu bagaimana kalau malam ini nyawamu aku ambil? Kong for sapa tuh angko dah simpang, for sapa? Terus taruh di dalam hati, oh Tuhan, tolong aku untuk memperlakukan Yesus sungguh sebagai Tuhan. Ya, so cukup dia. Dorang dah bikin malo di salib. Dorang muridnya, kekasihnya katanya, sahabat terdekatnya apalagi? Taruh di dalam hati, Yesus cukup orang so bikin malu. Cukup dunia mempermalukanmu. Aku janji, kiranya sikapku, pilihanku, karakterku, cara aku hidup tidak lagi akan mempermalukan namamu. Tolong aku menghidupi perkataanku. Kalau harus mati saat ini, biarkan aku pergi sebagai hamba yang takut dan menghormatimu. Toh berapa banyak pendeta belum kelar tuh khotbah so rubuh dia. So mati. Saya sangat berharap itu terjadi pada saya. Mengapa saya bicara sebagaimana saya bicara seperti yang saudara dengar? Kenapa? Karena selalu saya pikir bagaimana kalau belum kelar tuh ibadah kita so rubuh kok mati. Tidakkah Tuhan akan bilang, kiapa ngana? Kita ada suruh bilang lain. Kiapa ngana ajar lain? Saya tidak mau pulang sebagai pendeta. Saya mau pulang sebagai hamba Kristus. Apa itu hamba Kristus? Hamba Kristus tidak mencari apa yang menyenangkan manusia. Hamba Kristus mencari apa yang menyenangkan hati Kristus. Haleluya. Mari berdiri.